pernah dengar kata-kata green belt nggak? Atau sabuk pantai mungkin? Agar vegetasi pantai di wilayah pesisir Indonesia yang rawan tsunami terus berkembang dan bertahan, masyarakat harus dilibatkan. Nah, intinya itu adalah vegetasi pantai seperti cemara, ketapang, sini apa ketaping ya? Ketaping, ketapang, butun, dan lain-lain itu yang kita tanam di pantai. Dia itu akan membentuk dengan ketebalan tertentu, nanti akan membentuk suatu semacam sabuk yang bisa untuk meredam gelombang tsunami. Seperti yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merangkul masyarakat dengan melatih mereka cara merawat vegetasi ini hingga tumbuh mandiri dan menanamkan pengertian akan pentingnya vegetasi ini bagi mereka. Saya berharap ketika program PDPT misalnya atau Green Belt yang kita lakukan pada tahun 2013 ini sudah selesai, kita dorong supaya ada rasa memiliki dari masyarakat itu sendiri sehingga mereka punya mekanisme, punya kesadaran sendiri untuk melanjutkan program ini. Dan tentu saja kita juga berharap aparat pemerintah di level desa, level kecamatan, bahkan kabupaten tetap peduli terhadap program ini sehingga mereka bisa meneruskan meskipun pemerintah pusat sudah tidak lagi memberikan fasilitasi. Proses pengembangan vegetasi pantai ini sebenarnya cukup mudah. Yang harus ditentukan adalah lahan penanaman yang ideal dengan lokasi yang jauh dari permukiman penduduk dan berjarak 100 meter dari pasang tertinggi pantai. Kemudian menentukan vegetasi yang akan ditanam. Dibandingkan vegetasi pantai lainnya, cemara laut cukup populer. Selain mempunyai daya tahan yang baik, dengan akar yang cukup kuat, pertumbuhannya pun cukup cepat. Terlebih cemara laut yang telah tumbuh tinggi menambah keindahan pantai dibanding vegetasi lainnya. Tahapan kegiatan dalam penanaman vegetasi pantai, kita awali dengan satu adalah membuat lubang ya. Ini udah kita lubangin dalam 30 cm. Terus medianya kita campur dengan pupuk organik, bisa menggunakan pupuk kandang. Campur dengan pasir yang tadi kita gali. Ini kita campur. Ini adalah pupuknya. Perbandingannya adalah 1:1, yaitu antara pasir di sekitar tanaman yang hasil galian tadi dengan pupuk 1:1. Jadi satu pasir, seandainya 1 kilo pasir berarti 1 kilo pupuknya. Jika ditanam dan dirawat dengan baik, vegetasi pantai tidak saja menjadi pemecah gelombang tsunami, tetapi juga sebagai penyaring pasir dan air laut yang terbawa hembusan angin. Dan secara alami, pasir yang tersaring akan menjadi gumuk dan membentuk dinding kecil yang dapat menahan luapan air pasang. Besarnya manfaat vegetasi pantai mulai disadari masyarakat wilayah pesisir lainnya. Sebagian wilayah kosong di pantai Sasak, Pasaman Barat mulai ditanami bibit cemara laut. Begitupun di pantai Masang, Kabupaten Agam. Kabupaten Pesisir Selatan turut mengembangkan vegetasi di Pantai Suranti. Mengingat letaknya yang hanya berjarak 60 mil laut dari Kepulauan Mentawai yang pernah dihantam tsunami tahun 2010 lalu. Dengan adanya ini tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Karena pohon cemara ini banyak fungsinya ya. Pertama, dia akan bisa menimbulkan gundukan pasir baru sehingga ini bisa mengurangi abrasi pantai. Kemudian tentunya juga kandungan CO2. Dan kalau dia sudah besar, dia bisa menjadi benteng. Nah, itu yang kami katakan tadi, benteng kalau seandainya tsunami itu terjadi, ini adalah penyaring utama dari gelombang yang datang yang menghantam dari Mentawai akibat dari patahan kedua gelombang ini, sehingga kalau memang hampir di seluruh pantai kita yang ada di pesisir selatan dengan panjang
234 km ini ditanami dengan tumbuhan termasuk salah satunya cemara laut, tentunya ini akan mengamankan jumlah penduduk yang jumlahnya 608.000 jiwa tadi. Pantai Kataping yang rusak oleh aktivitas pertambangan pasir pun mulai memperbaiki lukanya dengan menanam vegetasi pantai. Namun mitigasi tsunami tidak hanya mengandalkan program Greenbelt semata. PDPT adalah program pengembangan desa pesisir tangguh yang juga dijalankan oleh KKP. Program ini bertujuan mengembangkan infrastruktur, mulai dari pondok informasi, jalur evakuasi, hingga jembatan penyeberangan. Sekarang ini di negara kami, negara Sumatera Barat, itu sedang dilaksanakan kegiatan PDPT, itu membangun jembatan dengan dana 42 juta. Itu sangat bermanfaat untuk masyarakat kami dan juga negara kami. Dan juga kami sebagai ketua kelompok sangat berterima kasih sekali kepada pemerintahan pusat juga pemerintahan kabupaten yang telah memfasilitasi untuk membantu pembangunan negara kami. Dan juga manfaat dari jembatan ini adalah untuk memperlancar ekonomi masyarakat dan juga untuk memperlancar untuk masyarakat nanti kalau datangnya tsunami dia bisa lewat di sini kan, ini kan jalur evakuasi tsunami. Mencoba menyelamatkan pantainya dari abrasi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat turun tangan dengan membangun tembok beton di pantai. Di pantai Muko-Muko, abrasi telah merusak jalur lintas pantai barat Sumatera. Pemprov Bengkulu pun akhirnya mendirikan tembok beton di sepanjang garis pantai. Pemerintah tentu berperan penting untuk memitigasi bencana di sepanjang wilayah pesisir pantai yang rawan tsunami. Tapi kepedulian pada lingkungan kita sendirilah yang menjadi penentu. Bagaimana menjaga tanah dan air kita agar generasi yang akan datang bisa hidup di tempat ini ratusan hingga ribuan tahun ke depan.